Indikasi saat ini dari pihak Yoris dan Danu memakai atau melakukan pendampingan kuasa hukum adalah sinyal bahwa polisi akan segera menetapkan tersangka. Pendampingan tersebut digunakan karena dalam kasus pembunuhan di Subang, sepertinya untuk kebutuhan dalam persidangan, sangat diperlukan karena ada dugaan penetapan tersangka akan tidak mudah mengakui perbuatannya atau kesulitan polisi menguak dalang atau mastermind di dalam keluarga. Pengakuan Danu yang sempat terlibat karena disuruh oleh oknum dalam membersihkan TKP dan Yoris yang merekam pembicaraan Yosef dalam menanyakan soal kunci, apakah rumah dikunci oleh Yosef sebagai ayah kandungnya sendiri sebagai orang yang terakhir meninggalkan rumah korban di malam peristiwa pembunuhan, serta pengetahuannya tentang keterlibatan korban dalam yayasan sangat dibutuhkan. Dan agar dapat menjelaskan secara terstruktur memang harus ada pendampingan oleh kuasa hukum atau pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider KW TV channel. Bagi pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami senantiasa dapat meningkatkan tayangan video-video berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Berita kasus pembunuhan seorang ibu dan anak Tuti Suharti dan Amalia Mustika yang sampai saat ini belum segera ada penetapan tersangka meski sudah berjalan lebih 60 hari, membuat banyak opini yang menyudutkan beberapa saksi utama kaitannya terutama dengan pihak keluarga. Memang tidak bisa dipungkiri kasus pembunuhan ini pastilah ada motif yang berhubungan dengan keluarga korban, mengingat tidak ada tanda-tanda dengan motif perampokan atau perampasan harta milik korban. Sehingga kasus pembunuhan ini nuansanya adalah tentang perebutan penguasaan harta keluarga atau dendam pribadi. Sesuai opini saya dalam video yang pertama, bahwa mestinya pihak kepolisian dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya harusnya sudah bisa menemukan pelaku atau eksekutor. Namun mungkin dengan pertimbangan profesional juga ingin sekalian mengurai motif dan mastermind-nya atau dalangnya, maka penetapan tersangka tertunda. Baiklah, kita ikuti beberapa hal yang harusnya justru pihak kepolisian mengutamakan penyelidikannya pada pelaku pembunuhan atau eksekutor lebih dahulu, karena sudah banyak data yang ada meyakinkan tentang hal itu. Pertama, hasil olah TKP ditemukan 2 jejak kaki yang berbeda. Berarti pembunuh korban dipastikan lebih dari 1 orang. Kedua, ada jejak digital atau rekaman CCTV yang melibatkan pengendara Avanza putih dan motor NMAX, serta seorang wanita yang keluar dari mobil dan membuang sesuatu di tong pembuangan sampah setelah beberapa jam peristiwa terjadi. Dan CCTV sempat merekam pergerakan mereka yang sesuai dengan peristiwa pembunuhan itu terjadi, mulai dari Bandung hingga lokasi kejadian. Dan di sini ada nampak mobil tersebut bertemu dengan motor Yamaha NMAX. Ketiga, hasil otopsi menunjukkan korban pertama dan korban kedua dibunuh dengan selisih waktu yang sama, yaitu antara 4 hingga 5 jam. Ini mengindikasikan ada orang yang dikenal oleh korban dan pelaku sangat leluasa dan aman serta menguasai situasi rumah korbannya. Dari ketiga faktor di atas, harusnya pihak kepolisian dengan peralatan cybernya mampu mendeteksi siapa yang terlibat, karena bisa dipastikan saat terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, ada komunikasi melalui handphone antara pengendara Avanza, motor NMAX, dan pelaku pembunuhan di dalam rumah, serta orang di luar yang mengawasinya. Indikasi saat ini dari pihak Yoris dan Danu memakai atau melakukan pendampingan kuasa hukum adalah sinyal bahwa polisi akan segera menetapkan tersangka.
Pendampingan tersebut digunakan karena dalam kasus pembunuhan di Subang, sepertinya untuk kebutuhan dalam persidangan, sangat diperlukan karena ada dugaan penetapan tersangka akan tidak mudah mengakui perbuatannya atau kesulitan polisi menguak dalang atau mastermind di dalam keluarga. Pengakuan Danu yang sempat terlibat karena disuruh oleh oknum dalam membersihkan TKP dan Yoris yang merekam pembicaraan Yosef dalam menanyakan soal kunci, apakah rumah dikunci oleh Yosef sebagai ayah kandungnya sendiri sebagai orang yang terakhir meninggalkan rumah korban di malam peristiwa pembunuhan, serta pengetahuannya tentang keterlibatan korban dalam yayasan sangat dibutuhkan. Dan agar dapat menjelaskan secara terstruktur memang harus ada pendampingan oleh kuasa hukum atau pengacara. Kita lihat beberapa waktu ke depan polisi akan segera menetapkan tersangka. Dan kasus ini sangat penuh dengan misteri di dalamnya. Semoga kasus ini segera terkuak agar publik dan keluarga korban bisa dapat kejelasan motif dan cara sadis yang dilakukan dalam membunuh korban serta menghukum pelakunya yang sangat berat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.